Pelaku pembunuhan itu bernama Rifai bin Sujud dan pacarnya Yuliana Anggraini yang saat itu masih berusia 15 tahun. Sedangkan korbannya adalah Ibu Novita Meta Handayani, yang mana Bu Novita ini adalah mantan majikannya Yuliana. Menurut pengakuan Yuliana Anggraini, alasan ia tega membunuh Novita Handayani adalah karena sakit hati. Karena dulu pada saat masih bekerja sebagai asisten rumah tangganya, Novita Handayani sering menghina dan memarahi Yuliana. Sedangkan menurut keterangan Rifai bin Sujud, dirinya mau membunuh Novita karena ia juga pernah dikatakan jelek, hitam, dan miskin oleh Novita. Kasus pembunuhan itu kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akhirnya terkuak fakta yang sebenarnya dari kasus pembunuhan itu. Pada awalnya, Yuliana Anggraini bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Ibu Novita Handayani. Dirinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejak tanggal 11 Oktober 2017, yang mana tugasnya adalah bersih-bersih rumah, mengantar jemput anaknya Bu Novita yang masih sekolah, dan sesekali ikut membantu jualan di warung milik Bu Novita. Oh ya, korban Novita Handayani ini hanya tinggal bersama anaknya, sedangkan suaminya Bu Novita bekerja dan tinggal di Jakarta. Menurut keterangan salah satu saksi, Novita Handayani pernah berkeluh kesah kepadanya kalau Yuliana Anggraini ini dalam bekerja tidak serius. Selalu bermain handphone, selalu pulang sebelum jam pulang kerja, dan ketika jam kerja selalu didatangi pacarnya yaitu si Rifai. Menurut Bu Novita, hal itu membuat Yuliana dalam bekerja tidak pernah maksimal. Setelah 2 bulan bekerja, tepatnya di tanggal 25 Desember 2017, dengan beberapa alasan dan pertimbangan, Bu Novita Handayani memecat Yuliana Anggraini sebagai pembantu rumah tangganya. Yuliana yang tidak terima kemudian bertanya alasan kenapa dirinya dipecat. Atas pertanyaan itu, Novita menjawab kalau dirinya sudah punya pembantu baru. Tak hanya itu, pada saat bersamaan Bu Novita juga menyumpahi Yuliana kalau Yuliana tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi. Setelah pemecatan itu, beberapa kali Yuliana datang menemui Bu Novita untuk meminta bisa diterima kembali bekerja. Namun Bu Novita selalu menolaknya. Setelah kejadian-kejadian itu, Yuliana menyimpan dendam kepada Novita. Apalagi sudah 2 bulan sejak dipecat Bu Novita, dirinya tidak juga mendapatkan pekerjaan. Yuliana teringat terus akan perkataan Novita yang mengatakan dirinya tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi. Pada tanggal 28 Februari 2018, saat sedang bersama pacarnya Rifai, Yuliana curhat kalau dirinya menyimpan dendam kepada Bu Novita. Ternyata Rifai juga mempunyai perasaan yang sama. Rifai merasa dendam kepada Bu Novita yang pernah mengatakan kalau dirinya jelek, hitam, dan miskin. Pada saat itu Yuliana mengatakan kepada Rifai, kalau berani sekalian dibunuh saja. Kemudian dijawab oleh Rifai, lihat saja nanti. Setelah berdiskusi panjang lebar, akhirnya mereka berdua sepakat untuk membunuh Bu Novita. Yuliana menyarankan kepada Rifai untuk mengajak sepupunya yang bernama Sugeng Arianto untuk ikut serta dalam pembunuhan terhadap Bu Novita. Saran itu disetujui oleh Rifai. Pada tanggal 1 Maret 2018, di jam 5 pagi, Rifai datang menemui Sugeng Arianto. Setelah bertemu Sugeng, tanpa menjelaskan alasannya, Rifai langsung mengatakan kalau dia mau mengajak Sugeng ikut bersama dirinya dan Yuliana
untuk membunuh Bu Novita. Sugeng yang kaget mendengar ajakan itu langsung menolak, walaupun ia terus dipaksa oleh Rifai. Karena kesal ajakannya ditolak, Rifai langsung mengambil motor Suprafit yang terparkir di halaman rumah Sugeng. Setelah itu Rifai pulang mengambil pisau. Selanjutnya ia pergi menjemput Yuliana. Mereka berdua naik motor ke rumah Bu Novita. Sesampainya di rumah Bu Novita, terlebih dahulu mereka mengamati lingkungan sekitar rumah. Setelah dirasa aman, Rifai turun dari motor dan berpura-pura membeli es nutrisari di warung milik Bu Novita. Sedangkan Yuliana pada saat itu menunggu di atas motor untuk menunggu Rifai sekaligus mengamati keadaan di sekitar rumah Bu Novita. Saat Rifai masuk ke warung, kebetulan yang menjaga warung adalah Bu Novita sendiri. Rifai pun mengatakan ke Bu Novita kalau dirinya mau membeli es nutrisari. Karena es batu habis, Bu Novita masuk ke dalam rumah untuk mengambil es batu yang ada di kulkas di ruang keluarga. Pada saat Bu Novita masuk ke dalam rumah, Rifai membuntutinya dari belakang. Setelah sampai di ruang keluarga, Rifai langsung mendekap Bu Novita dari belakang. Bu Novita yang kaget langsung berteriak minta tolong dan berusaha melakukan perlawanan. Karena panik, Rifai langsung saja membekap mulut Novita dengan tangannya. Setelah itu ia mendorong tubuh Bu Novita ke lantai. Kemudian Rifai langsung mengambil pisau yang diselipkan di celananya dan langsung menusukkan pisau ke perut Bu Novita secara bertubi-tubi sebanyak 4 kali. Akibat tusukan itu, dari perut Bu Novita mengalami luka serius dan mengeluarkan banyak darah. Hal itu mengakibatkan Bu Novita langsung meninggal di tempat. Setelah dipastikan Bu Novita tewas, Rifai menarik jasad Bu Novita ke kamar belakang. Ternyata kejadian pembunuhan itu dilihat oleh anaknya Novita yang masih berumur 4 tahun. Anak itu melihat dari dalam kamar yang kebetulan pintunya sedang terbuka, yang mana jaraknya hanya 1 meter dari ruang keluarga. Anak Bu Novita yang melihat kejadian itu pun menangis histeris. Karena panik, Rifai langsung mendekati anaknya Bu Novita. Ia menampar anak balita berusia 4 tahun itu berkali-kali dan membekap mulut dan mencekik lehernya hingga tak berdaya. Setelah itu Rifai langsung bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut. Ia menuju ke arah motor yang sudah ditunggu oleh Yuliana. Dengan motor Suprafit, Rifai dan Yuliana melarikan diri. Namun selang 2 hari kemudian, mereka berdua berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil visum terhadap korban Novita disimpulkan bahwa terdapat luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada wajahnya, luka di perut akibat kekerasan benda tajam, luka tusuk pada perut menembus usus dan penggantung usus, terputusnya pembuluh nadi panggul kanan dan pembuluh balik panggul kanan. Pada korban didapatkan tanda pendarahan hebat yang berakibat korban mati lemas. Akibat perbuatannya, dalam tuntutan jaksa meminta hakim untuk menjatuhi hukuman kepada Rifai dan Yuliana, yang mana Rifai dituntut hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Yuliana dituntut 10 tahun penjara. Setelah itu hakim memberikan putusan terhadap Yuliana dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Sedangkan pacarnya, Rifai, dihukum 15 tahun penjara. Dalam putusannya hakim mempertimbangkan bahwa tidak nampak penyesalan dalam diri Rifai dan Yuliana, sehingga mereka tidak pernah merasa bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut. Bahkan mereka seperti mempunyai perasaan yang puas manakala perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Gimana nih pendapat teman-teman tentang kasus ini? Menurut teman-teman sudah adilkah putusan terhadap para pelaku? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan tanda loncengnya
agar setiap kami upload video terbaru akan muncul notifikasi di beranda YouTube